Terima kasih, Tad. Mudah-mudahan tamat sampai nomor 100 sebelum tanggal 5. Amin. Ustadz, insya Allah tanggal 5 ini anak ikut tes tahap 2. Mohon doanya, dan sekalian Ustadz mohon part 4 syukron. Amin. Mudah-mudahan teman-teman yang akan mengikuti seleksi tanggal 5 nanti bisa mengisi soal-soalnya dengan baik dan benar sehingga bisa lolos ujian, bisa dipanggil sampai menjadi pelayan di Tanah Suci ya. Amin. Baik, tidak menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita lanjutkan pembahasan soal-soal CAT layanan transportasi ini ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like dan di subscribe dulu channel ini. Karena like dan subscribe gratis ya kawan-kawan. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya ya. Biar mereka semua bisa terbantu dengan channel ini. Ayo kita lanjutkan pembahasan soal kita. Nomor 63. Berikut ini adalah kebijakan layanan transportasi antar kota untuk jemaah haji Indonesia tahun 1444 kecuali A. Melalui rute Madinah, Jeddah, Mekah, Bandara Amma. B. Melalui rute Bandara Amma, Madinah, Makkah, Bandara KAAIA. C. Melalui rute Bandara KAAIA, Mekah, Madinah, Bandara Amma. D. Usia bus yang digunakan maksimal produksi 5 tahun terakhir. Jawaban yang betul adalah A. Melalui rute Madinah, Jeddah, Mekah, Bandara Amma. Nomor 64. Bus yang digunakan oleh jemaah haji Indonesia yang fasilitasnya telah ditingkatkan dibanding bus standar pemerintah Arab Saudi adalah A. Bus Taradudi, B. Bus Upgrade, C. Bus Shuttle, D. Bus Feeder. Jawaban yang tepat adalah B. Bus Upgrade. Nomor 65. Tugas Kepala Pos Terminal pada layanan transportasi sholawat adalah A. Mengkoordinir petugas sholawat di halte dan terminal bertanggung jawab terhadap kelancaran bus. B. Mengkoordinir petugas sholawat di sektor dan bertanggung jawab terhadap kelancaran bus. C. Mengkoordinir petugas sholawat di terminal dan bertanggung jawab terhadap kelancaran bus. D. Mengkoordinir petugas yang ada di halte dan bertanggung jawab terhadap kelancaran bus. Jawaban yang tepat adalah C. Mengkoordinir petugas sholawat di terminal dan bertanggung jawab terhadap kelancaran bus. Yang tampil di layar ini adalah jawaban yang salah. Nomor 66. Semua agama berpusat pada kebenaran ajaran yang diyakini oleh pemeluknya. Perbedaan itu kerap bersinggungan satu sama lain. Bagaimana dengan Anda? A. Biarkan mereka dengan keyakinan agamanya, baik buruknya manusia tergantung caranya memperlakukan orang lain. B. Perlu menghargai keberadaan agama, semua agama di Indonesia. Kita harus menjamin pemeluknya bebas menjalankan peribadatan. C. Sebagai pemeluk agama yang baik, penting untuk mengelola kehidupan bersama dengan keyakinan yang berbeda. D. Menjadikan nilai kebaikan dari semua agama untuk memuliakan satu sama lain dan semua umat manusia. Jawaban yang tepat adalah D. Menjadikan nilai kebaikan dari semua agama untuk memuliakan satu sama lain dan semua umat manusia. Nomor 67. Petugas halte sholawat memiliki tugas sebagai berikut, kecuali A. Mencatat nomor bodi bus, B. Mencatat keberangkatan bus, C. Mencatat kedatangan bus, D. Mencatat jumlah jemaah haji. Jawaban yang tepat adalah D. Mencatat jumlah jemaah haji. Nomor 68. Transportasi yang dipergunakan untuk mengantar jemaah haji dari Hotel Mekah menuju Arafah, dari Arafah menuju Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju Mina, dan dari Mina menuju Hotel Mekah disebut A. Transportasi sholawat, B. Transportasi bandara, C. Transportasi antar kota, D. Transportasi masyair. Jawaban yang tepat adalah D. Transportasi masyair. Soal nomor 69.
Dalam perjalanan dari kota Mekah menuju kota Madinah, pengemudi bus antar kota wajib berhenti dan melaporkan kedatangannya di A. Terminal Hijrah, B. Terminal Bir Ali, C. Terminal Jumum, D. Terminal Shumaisi. Jawaban yang tepat adalah A. Terminal Hijrah. Yang ada di tampilan layar di sini adalah jawaban yang salah. Nomor 70. Di Pariaman, Sumatera Barat, terdapat sebuah sungai yang jernih dan banyak sekali ikan. Terdapat larangan bagi masyarakat untuk mengambil ikan dari sungai, kecuali 1 tahun sekali di hari tertentu yang ditetapkan oleh pemangku adat. Jika melanggar, maka warga yang memakan ikan akan merasakan gatal-gatal di kulit. A. Saya menganggap kepercayaan adat itu hanya mitos, dan saya tetap menghormati kepercayaan adat tersebut. B. Kepercayaan adat untuk tidak mengambil ikan di sungai tersebut perlu dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali. C. Saya aktif mensosialisasikan kepada wisatawan atau tamu yang datang bahwa ada kepercayaan adat yang tidak boleh dilanggar. Jawaban yang tepat seharusnya C. Saya aktif mensosialisasikan kepada wisatawan atau tamu yang datang bahwa ada kepercayaan adat yang tidak boleh dilanggar. Tampilan layar ini adalah jawaban yang kurang tepat. Yang paling tepat adalah kita harus menunjukkan keaktifan kita untuk mempertahankan adat tersebut. Nomor 71. Salah satu contoh pengamalan dengan sila pertama Pancasila butir ke-6 adalah A. Membantu korban bencana alam yang beragama lain, B. Tidak menghalangi kegiatan ibadah agama lain, C. Tidak menghina agama lain, D. Mengucapkan selamat hari raya kepada umat beragama lain. Jawaban yang tepat adalah A. Membantu korban bencana alam yang beragama lain. Jadi di sini kita harus menunjukkan keaktifan kita. Ya. Kalau hanya tidak menghalangi, tidak menghina, itu kita pasif. Ya. Sebaiknya kita pilih jawaban yang aktif ya. Nomor 72. Apa syarat-syarat bagi perempuan yang akan berhaji? A. Sesuai dengan syarat haji sebagaimana mestinya. B. Disyaratkan harus ada suami atau mahram yang menyertainya. C. Membuat pernyataan bergabung dengan petugas kloter. D. A dan B benar. Jawaban yang tepat adalah D. A dan B benar. Nomor 73. Setiap bus yang mengangkut jemaah haji dari Jeddah menuju Mekkah akan melalui checkpoint di A. Terminal Hijrah, B. Shumaisi, C. Bandara King Abdul Aziz Jeddah, D. Jumum. Yang benar adalah B. Shumaisi. Nomor 74. Salah satu contoh perilaku membela agama adalah menghina mereka yang berbuat buruk terhadap agama Anda. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan Anda adalah, saya tidak akan ikut menghina orang lain yang berbuat buruk kepada agama saya walaupun merupakan bentuk bela agama. B. Percaya bahwa menghina orang yang berbuat buruk kepada agama kita tidak boleh dilakukan walaupun untuk membela agama. C. Membela agama kita dengan menghina mereka yang berbuat buruk kepada agama kita tidak sepatutnya kita lakukan. D. Saya akan mengajak orang-orang di sekitar saya untuk membela agamanya dengan cara yang damai. Jawaban yang tepat adalah D. Saya akan mengajak orang-orang di sekitar saya untuk membela agamanya dengan cara yang damai. Tampilan layar adalah jawaban yang keliru. Nomor 75. Layanan transportasi sholawat yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi adalah A. Transportasi jemaah haji dari Hotel Mekkah ke Masjidil Haram (PP). B. Transportasi jemaah haji dari Hotel Madinah ke Masjidil Haram (PP). C. Transportasi jemaah haji dari Madinah ke Masjidil Haram (PP). D. Transportasi jemaah haji dari Mina ke Masjidil Haram (PP). Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 76. Alur perjalanan jemaah haji transportasi masyair adalah A. Mekkah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekkah. B. Arafah, Mina, Mekkah, Muzdalifah, Arafah. C. Madinah, Mekkah, Jeddah, Mina, Madinah. D.
Madinah, Jeddah, Mina, Mekkah, Muzdalifah? Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 77. Yang termasuk rute transportasi antar kota gelombang pertama adalah kecuali A. Bandara AMAA Madinah, Madinah. B. Madinah, Mekah. C. Mekah, Madinah. D. Mekah, Bandara KAIA Jeddah. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 78. Termasuk rute transportasi masyair adalah kecuali A. Mekah Muzdalifah. B. Muzdalifah Mina. C. Mekah Arafah. D. Mina Mekah. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 79. Setiap bus yang mengangkut jemaah haji dari kota Madinah menuju kota Mekkah akan melalui checkpoint di A. Terminal Hijrah. B. Shumaisi. C. Bir Ali. D. Jumum. Jawaban yang tepat adalah D. Jumum. Nomor 80. Transportasi yang dipergunakan untuk mengantar jemaah dari Hotel Mekkah menuju Arafah, dari Arafah menuju Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju Mina, dan dari Mina menuju Hotel Mekkah disebut A. Transportasi sholawat. B. Transportasi perhajian. C. Transportasi antar kota. D. Transportasi masyair. Jawaban yang tepat adalah D. Transportasi masyair. Nomor 81. Berikut ini yang termasuk rute transportasi antar kota yang digunakan jemaah haji Indonesia adalah kecuali A. Bandara AMAA Madinah, Madinah. B. Jeddah, Madinah. C. Mekkah, Jeddah. D. Madinah, Mekkah. Jawaban yang tepat adalah B. Jeddah, Madinah. Nomor 82. Tugas kepala pos di setiap rute pada layanan transportasi sholawat adalah A. Mengkoordinir petugas sholawat yang berada di halte terminal dan bertanggung jawab terhadap kelancaran bus. B. Mengkoordinir petugas sholawat yang berada di sektor dan bertanggung jawab terhadap kelancaran bus. C. Mengkoordinir petugas sholawat yang ada di terminal dan bertanggung jawab terhadap kelancaran bus. D. Mengkoordinir petugas yang ada di halte-halte dan bertanggung jawab terhadap kelancaran bus. Jawaban yang tepat adalah D. Mengkoordinir petugas yang ada di halte-halte dan bertanggung jawab terhadap kelancaran bus. Tampilan layar adalah jawaban yang tidak tepat. Nomor 83. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawaban yang tepat adalah D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 84. Perusahaan transportasi yang mengangkut jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi adalah perusahaan bus yang memiliki izin resmi dan terdaftar di A. Muassasah Adila. B. Syarikah. C. Maktab. D. Nakobah Ammah Lissayarat. Jawaban yang tepat adalah D. Nakobah Ammah Lissayarat. Nomor 85. Masyarakat yang heterogen didorong menjadi homogen. Elemen yang berbeda melebur menjadi satu sebagai suatu kesamaan budaya yang harmonis. Istilah untuk hal tersebut adalah A. Melting pot. B. Multikulturalisme. C. Pluralisme. D. Bhinneka Tunggal Ika. Jawaban yang tepat adalah D. Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 86. Peristiwa monumental yang menjadi turunnya wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki keagungan menjadi hari pengampunan dosa, dilipat gandakannya amal kebajikan, dan banyaknya rahmat yang dilimpahkan adalah gambar keagungan prosesi ibadah. A. Mabit di Muzdalifah. B. Wukuf di Arafah. C. Mabit di Mina. D. Tawaf dan sa'i. Jawaban yang tepat adalah B. Wukuf di Arafah. Nomor 87. Perwakilan personil perusahaan bus yang bertugas di terminal adalah A. Syarikah. B. Mandub. C. Maktab.
D. Wukala. Jawaban yang tepat adalah B. Mandub. Nomor 88. Layanan transportasi sholawat di Mekkah tidak beroperasi sementara pada A. Saat memasuki waktu-waktu sholat subuh. B. Masa masyair 6-13 Zulhijjah. C. Pukul 6.00 waktu Arab Saudi sampai dengan pukul 24.00 waktu Arab Saudi. D. Pukul 3.00 waktu Arab Saudi sampai dengan pukul 24.00 waktu Arab Saudi. Jawaban yang tepat adalah B. Masa masyair 6-13 Zulhijjah. Nomor 89. Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengakui serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Wajib menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila A. Kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Persatuan Indonesia. C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang tepat adalah D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 90. Transportasi yang disediakan untuk melayani jemaah haji dari seluruh negara dan beroperasi dari Terminal Jamarot menuju Terminal Bab Ali disebut A. Transportasi antar kota. B. Transportasi sholawat. C. Transportasi taraddudi. D. B dan C benar. Jawaban yang tepat adalah C. Transportasi taraddudi. Nomor 91. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah A. Dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler dan haji khusus, Menteri dapat melibatkan KBIHU dan para pembimbing. B. Dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler, Menteri dapat melibatkan KBIHU. C. Dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler dan haji khusus, Menteri harus melibatkan KBIHU dan PIHK. D. Dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler, Menteri dapat melibatkan KBIHU, PPIU, dan PIHK, serta para pembimbing bersertifikat. Jawaban yang benar adalah B. Dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler, Menteri dapat melibatkan KBIHU. Nomor 92. Bus sholawat di terminal tidak beroperasi karena mengalami kerusakan. Apa yang dilakukan petugas transportasi di terminal untuk mengatasi hal tersebut? A. Mencatat nama perusahaan dan jumlah bus, selanjutnya dilaporkan ke petugas transportasi Dakar. B. Mencatat nama supir dan jumlah bus, selanjutnya dilaporkan ke petugas transportasi Dakar. C. Mencatat nama perusahaan dan nama supir, selanjutnya dilaporkan ke petugas transportasi Dakar. D. Mencatat jumlah bus, selanjutnya dilaporkan ke petugas transportasi Dakar. Jawaban yang tepat adalah C. Mencatat nama perusahaan dan nama supir, selanjutnya dilaporkan ke petugas transportasi Dakar. Nomor 93. Salah satu komponen BPIH adalah digunakan untuk pembiayaan pembinaan jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi. Pernyataan tersebut tertuang dalam pasal A. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. B. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. C. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. D. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019. Jawaban yang benar adalah B. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Nomor 94. Menurut Anda, alat atau media komunikasi yang paling efektif digunakan oleh petugas lapangan dalam pelaksanaan tugas layanan transportasi adalah A. Handy-talkie. B. Aplikasi pertemanan atau medsos. C. WhatsApp group. D. Telepon kantor. Jawaban yang tepat adalah A. Handy-talkie. Nomor 95. Jika saya mengadakan perayaan atau resepsi keluarga, maka A. Saya menghargai teman atau kerabat yang berbeda keyakinan, kehadiran mereka penting bagi perayaan. B. Saya memberitahunya, terserah mau datang apa tidak.
adalah pilihan mereka. C. Saya akan mengundang teman berbeda agama ke perayaan keluarga. D. Saya membiasakan diri melibatkan teman atau kerabat tanpa membedakan karena keyakinan dan agama yang dianut. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 96. Jika bus antar kota dalam perjalanannya mengalami pecah ban, sebagai petugas transportasi, tindakan apa yang akan Anda lakukan? A. Melacak bus dalam sistem GPS dan menghubungi sopir untuk kembali ke pool bus. B. Melacak bus dalam sistem GPS dan menghubungi sopir untuk diarahkan ke jalur yang sesuai. C. Melacak bus dalam sistem GPS dan menghubungi sopir untuk mengganti ban. D. Melacak bus dalam sistem GPS dan menghubungi mandub atau petugas dari perusahaan untuk mengganti. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 97. Materi kegiatan Jagong Masalah Haji dan Umroh meliputi A. Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. B. Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah umroh. C. Fungsi pengawasan dan penganggaran penyelenggaraan ibadah haji. D. A, B, dan C benar. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 98. Substansi talbiyah adalah pernyataan memenuhi panggilan Allah yang tiada sekutu baginya. Maka berlaku baginya A. Bahwa fisik yang berangkat menuju Baitullah bukan memenuhi undangan atau melaksanakan perintah atau ajakan manusia. B. Yang bersangkutan selayaknya meningkatkan intensitas membangun relasi positif kepada Allah. C. Sebagai roh dari segala aktivitas ibadah haji yang hanya diorientasikan oleh dan untuk Allah semata. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat adalah D. Semua jawaban benar. Tampilan layar salah. Nomor 99. Ulama fikih berbeda pendapat terhadap hukum melaksanakan tayamum di pesawat, yakni A. Sah hukum tayamum di atas pesawat dengan alasan di mana ada angin, di situ ada debu. B. Tidak sah karena sifat tanah adalah debu yang nampak, benda dan sifatnya. C. Sah hukum tayamum di atas pesawat tapi harus i'adah saat tiba di bandara. D. A dan B benar. Jawaban yang tepat adalah D. A dan B benar. Nomor 100. Bagaimana tata cara tayamum bagi yang berpendapat sah tayamum di pesawat? A. Dengan sekali tepuk di dinding atau kursi pesawat untuk menyapu wajah dan langsung ke pergelangan tangan sampai ujung jari secara merata. B. Dengan sekali tepuk di dinding atau kursi pesawat untuk menyapu wajah saja dan tepukan selanjutnya untuk pergelangan tangan sampai ujung jari. C. Dengan 2 kali tepukan di 2 tempat yang berbeda, dinding dan kursi. 1 tepukan untuk menyapu wajah secara merata dan 1 tepukan untuk menyapu tangan sampai sikut. D. A dan C benar. Jawaban yang tepat adalah B. Baik teman-teman, alhamdulillah selesai sudah pembahasan materi layanan transportasi mulai dari nomor 1 sampai 100. Mudah-mudahan yang sudah kita bahas ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi wasilah kita diberangkatkan oleh Allah menuju ke Baitullah, tanah suci Mekah, untuk menjadi pelayan haji. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini ya, dan nyalakan loncengnya untuk agar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.